Ini rumah kakek saya di Jalan Pegangsaan Barat nomor 12 sebenarnya. Itu di... Ya ayo aja ya, gitu kan. Ayo deh. Gimana caranya? Suka musik tapi nggak pernah main musik gitu. Sabda Alam, Krisya punya. Itu yang main saya tuh, pokoknya itulah. Habis itu LCLR. Si Gypsy ini emang dengerin lagu yang rada-rada aneh semua. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Seperti biasa, ada semboyan yang bilang, kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Oke, kalau begitu salam Retrois gini hari ya. Kebetulan di tempat yang nyaman ini, di Bilangan Cirende, ada satu tamu istimewa yang kita undang. Mungkin kalau ada dari beberapa Retrois yang kenal wajahnya, ini sudah tidak asing lagi. Boleh diperkenalkan, Mas? Saya Kinan Nasution. Kinan Nasution, oke, pasti pada kenal ya. Namanya ini sudah kondang dari era 70, 80, 90-an. Oke, kita mulai aja ngobrol-ngobrol santai ya Mas Kinan ya. Kalau santai ini biasanya saya lipet-lipet ini juga. Ya. Biar tenang. Oke. Mas Kinan, aku mau tanya, Mas Kinan ini kan dulu ya boleh dibilang terkenal di era 70-an ya. Terutama dengan ada istilah gang pegangsaan. Nah, banyak mungkin yang belum tahu, terutama yang kaum milenial apalagi nih ya. Gang pegangsaan itu sebenarnya apa? Apakah itu hanya sebagai nama atau memang ada gangnya benar-benar atau memang itu produk karya apa gimana deh? Mungkin bisa jelaskan. Ya, silakan. Mungkin dibenerin dikit loh. Jadi kalau mungkin yang jadi dikenal terakhir-akhir ini kan jadi gang pegangsaan sebenarnya. Ya. Sebenarnya kita dulu kan memang kumpulan ini rumah kakek saya di Jalan Pegangsaan Barat nomor 12 sebenarnya. Itu di Bilangan Menteng ya? Menteng. Ya. Jadi posisi kalau sekarang kira di depannya Cikini itu apa namanya? Ada Pasar Cikini. Oh, Pasar Cikini. Seberangnya. Oh, pas depan situ ya? Ya, kira-kira di situ lah. Nah, di situ memang saya keluarga saya ini kan laki semua. Saya adik kakaknya semua laki gitu. Ada 6. Kan? Jadi akhirnya kita punya teman masing-masing. Nah, rumah saya jadi tempat kumpul segala macam orang. Tempat nongkrong. Tempat nongkrong ya. Dari dulu ya. Jadi ada yang nongkrongnya sekolahnya di Percik, nongkrongnya di situ sebelum ini, ada yang di sekolah segala macam lah, pokoknya macam. Sampai akhirnya kira-kira tahun berapa ya? Kira-kira tahun 60-an gitu. Karena di rumah saya itu ada seorang tari Bali sebenarnya. Nah, tari Bali namanya Wayan Suparta Wijaya. Dia itu kalau nggak salah pernah nikah dengan salah satu bintang film ya. Akhirnya dia bercerai, dia terus tinggal di rumah saya. Nah, di situ dia ngajar tari Bali, jadi guru tari Bali. Tapi yang jadi muridnya tuh kebanyakan cewek-cewek yang terkenal juga sih. Oh, gitu. Seperti siapa tuh? Antara lain almarhum Uli Arta gitu. Widiawati, Neng Salmian, gitu-gitu di situlah. Di itu tempatnya di dulu gedung ID pertama kali itu jalan apa ya di Menteng juga kan. Nah, kalau saya cerita ke situ, jadi akhirnya kan segala macam biasa ngumpul di rumah tuh, ya kan. Dan dia karena ada ide untuk membuat satu grup gamelan perempuan gitu ya. Dan itu dia dikasih tempat di Bank Indonesia sebenarnya. Di Bank Indonesia gitu. Akhirnya jadilah kumpulan penyanyi-penyanyi ya. Dikumpulin sama dia main gamelan Bali ya terutama. Terus idenya gimana kalau jadi nama sama band gitu. Ya kita kan nggak pernah main band. Iya. Nah, diajak sama dia, mau nggak gitu. Iya. Ya ayo aja ya, gitu kan. Ayo deh. Gimana caranya?
suka musik tapi nggak pernah main musik gitu. Ya teman-teman terutama abang saya gitu. Abang saya kan dia berteman sama anaknya Ibnu Sutowo, Ponco itu. Yang sekelas yang tiap hari-hari juga di rumah lah gitu. Ponco Sutowo itu ya. Ya, ajak dia gitu bikin band lo gitu. Iya. Akhirnya buatlah band, belum punya alat-alat nih. Minjem di tempat Bank Indonesia gitu sebenarnya. Kan di Bank Indonesia ada band. Ada band Bank Indonesia tuh kebetulan yang main tuh kakak kelas saya di Percik lah dulu kan. Ya, akhirnya gampang lah semua kan kita di Percik semua di perguruan Cik ini semua. Akhirnya dikasih pinjam latihan gitu. Coba untuk gimana caranya bikin pertunjukan emang. Bikin pertunjukan gimana caranya supaya bisa menyatukan gamelan ini dengan musik band gitu, dengan band lah gitu ya. Nah, Om Wayan, kita panggil Om Wayan itu, dia idenya cobalah kita lagu yang biasa aja lah, lagu-lagu yang standar deh. Zaman-zaman kayak bangsa Es Lilin lah, terus apa yang suka nyanyi sama itu ya. Lagu-lagu tradisional. Pokoknya lagu tradisional lah. Kan? Kayak lagu Sunda mungkin. Panon Hidung gitu bukan? Panon Hidungnya enggak. Lagi itu kalau Es Lilin gitu. Es Lilin ya. Es Lilin sama Gendong apa salah kapan ya? Gendong apa salah. Nah, Gendong apa salah kayak gitu. Kan? Ya latihan nih. Dicoba gitu kan. Coba. Sementara yang main di tempat main musik ini kan anak sekolah Cik ini semua nih. Ya, Percik. Kan? Mereka rata-rata mungkin kelas 1, kelas 2 SMA kali ya. Pada kelas 2 rata-rata. Kan? Yang main drum tuh paling banyak gitu. Termasuk saya kan main drum, pengen main drum. Saya main drum, yang itu ada 3 orang gantian. Awalnya itu. Akhirnya jadi cuma sekali ada pertunjukan seperti itu. Itu seperti kalau saya kemarin ketemu sama Widiawati itu. Dulu kan ikut main, iya dulu saya ikut main, masih ingat kan? Trio Vista tuh, semua tuh ikut tuh, ya sama siapa ya, Sinta Dungga, gitu lah, zaman dulu tuh, ya, jadi pemain gamelannya perempuan semua, ya kita gabung dengan band, itu satu pertunjukan di situ di Bank Indonesia, ya kan di Bank Indonesia Bank Indonesia tingkat 4 dulu emang ada ruangan untuk montor film, ada juga untuk pertunjukan apa aja lah, gitu lah. Oh, di situ gitu. Kegiatannya ya? Kegiatan di situ. Akhirnya mulai dari situ jadilah. Nah kan tetap di Begang Sana ini kan tempat kumpul. Oke. Dan jadi yang mau main ada, sampai akhirnya Ponco membelikan alat. Oh di situ ya. Diterusin jadinya, diterusin akhirnya kan. Ceritanya gitu. Udah. Nah, Krisya itu di rumah di sebelah saya rumahnya sebelah rumah saya itu. Tapi mulai jadi, ada nggak apa-apa. Cerita lagi aja. Kalau belum selesai. Ya nggak apa-apa. Nggak. Tapi mulai jadi kegiatannya ramai banget tuh di Gang Begang Sana itu era-era setelah. Karena emang saya bilang tadi. Teman saya ada. Teman adik saya ada, Onding, Debbie itu punya teman juga. Yang emang ngumpul di situ aja, segala macam lah tuh ininya. Oh jadi ini istilahnya dari tempat kumpulnya, tempat nongkrong udah. Kan tadi 6 bersaudara ya, Mas Kinan ya. Berarti Mas Kinan yang nomor berapa nih? Nomor 4. Nomor 4. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semuanya teman-temannya di situ semua ya. Cuman yang nomor 1 enggak lah. Terlalu ya. Yang mulai dari yang nomor 2 tuh sampai Debbie saya. Oh gitu ya. Kan abang saya nomor 1 yang teman sama Ponco tuh yang nomor 2, yang nomor 2. Zulham itu bapaknya, kalau tahu nama apa band apa Thor Warman tuh anaknya dia tuh. Tapi mulai di tahun berapa itu? Itu berarti ke tahun itu kan sehabis ini lah, sehabis tahun 60 mulai apa namanya Gestapo ya. Oh ya mulai Gestapo. Gestapo tuh mulai kan sempat jadi antara rumah saya sama Krisya ini ada pavilion, satu pavilion itu ada om ini bertemannya sama Urido Rosadi. Oke.
Ya. Rudy Rosadi kalau nggak salah bapaknya si Rio Moreno ya. Ada yang kenal ya? Tahu nggak Rio Moreno? Ada Ada yang kenal itu ya Moreno. Itu bapaknya dia belum nikah tuh. Rudy Rosadi itu belum nikah. Ya. Jadi berteman sama om sebelah kita nih. Latihan namanya kan Eka Jaya Combo kalau nggak salah. Emang mainnya mau model-model gitu. Band combo gitu ya? Combo gitu. Nah, udah akhirnya. Berarti jazz dong? Bukan jazz. Combo, apa namanya? Combo band. Moreno sih ini apa namanya? Latin ya? Oh Latin ya? Iya Latin. Kayak gitu. Jadi kayak gitu bapaknya gitu. Sampai satu saat Krisya udah main ke rumah tuh. Udah main ikut Sabdanada tuh. Namanya Sabdanada. Krisya udah main. Emang ada dua tuh, ada yang dulu yang main teman-temannya Bonjo ada. Tapi akhirnya setelah selesai ini urusan dengan Bali gini kan, gamelan Bali itu mulai bikin lagu-lagu biasa. Chris yang diajak gitu pertama kali. Gitu. Tapi yang Sabdanada itu sempet, maksudnya bandnya solid nggak waktu itu, Mas? Maksudnya sampai bikin album nggak? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Sabdanada. Cuman main-main aja. Oh, main-main aja. Main aja. Tapi namanya juga udah cukup dikenal waktu itu ya, Sabdanada atau di. Saya nggak gitu tahu, kan drummernya banyak kan. Oh gitu ya. Drummernya banyak. Saya ngikut aja. Nah saya mau ceritain tentang Rudy Rosadi. Dia nikah itu kita di Bandung tuh. Saya nggak ikut malah. Saya nggak ikut. Yang main tuh Krisya, abang-abang saya semua tuh. Gitu sama drummernya yang ada orang lain lagi di teman-teman mereka lah. Saya nggak ikut. Di situ tuh. Saya pernah nanya sama Rio, tahu nggak sih? Dulu bapak kamu nikah tuh, yang main tuh Sabdanada Krisya. Gitu ya. Saya nggak tahu. Belum tanya ibunya coba, masih nggak ada. Yang nyanyi juga Ida, yang nyanyi dulu situ sana kan masih. Iya. Nah akhirnya pokoknya singkatnya itu setelah jadi Sabdanada itu mulai bacain nyanyi lagu-lagu lama, lagu-lagu zaman itulah. Cuman contohnya apa lagu-lagunya waktu itu? Cuman memang saya punya saudara udah meninggal sih, yang sempat jadi penyanyi saya sih. Namanya Atut Harap. Dia tuh yang punya apa yang namanya, dia tinggal di Belanda. Jadi vinyl dia itu tuh yang aneh-aneh demennya. Nah dari situ kita mulai ini. Kan udah zaman itu kan orang semua pasti dengar The Shadows kan. Iya. The Ventures gitu kan. Allman Brothers. Belum. Tillman malah ya. Kita nggak dengar. Nggak dengar ya. Itu tuh jadi itu. Mulai dari situ. Tapi dia bawain yang lain-lain, yang aneh-aneh. Yang mulai di tahun 60 mulai dari Jimi Hendrix lah. Oh gitu, Jimi Hendrix itu ya. Nah, Jimi Hendrix. Akhir 60-an dong berarti ya. Iya 60-an kan. Zaman-zaman Vietnam lah gitu ya. Bukan mulai ya sebenarnya sih Beatles awalnya. Mulai jadi gila-gila itu dengan aneh. Nah kita mulai dengar situ. Cuma sementara kalau yang namanya Sabdanada ini akhirnya ngelihat situasi itu kosong band gitu, namanya Sabdanada ganti. Ganti ceritanya. Kenapa? Ganti jadi Gypsy. Yang main saya gitu. Oh gitu ya. Sama almarhum Tami gitu. Yang main jadi saksofonnya. Kan dia juga ada bandnya dulu, temen jadi bubar tuh sama kita. Jadi dari Sabdanada berubah jadi Gypsy. Tapi di situ kalau lihat ceritanya emang si Gypsy ini emang dengerin lagu yang rada-rada aneh semua. Gitu. Sesuai dengan namanya apa gimana? Kan mungkin begitu kali. Bisa ditarik nggak kenapa kira-kira namanya Gypsy, Mas? Kalau saya tahu kenapa kan orang yang utang lantung gitu kan di jalan. Kenapa namanya Gypsy sebenarnya itu juga sih. Ada gitu. Ini juga ya. Gitu, ada hubungan dan begitu. Yang aneh gitu. Jadi memang ada terus gitu kan. Kita pernah apa namanya? Kayak bersepakat gitu ya, cuman nggak mau bawain lagu yang pernah ada lagu yang dia sama band apa gitu, pokoknya kita nggak pernah main. Oh jadi nggak mau istilahnya cover band gitu ya? Cover kan? Bukan cover band yang udah dinyanyiin, kita nggak pernah mau nyanyiin.
Oh gitu. Pokoknya orang nyanyi lagu apa? Lagu Beatles yang terkenal itu apa? Kita nggak pernah bawain. Oh nggak pernah bawain ya? Rolling Stone nggak pernah bawain. Nggak Itu pernah bawain. Sama sekali, sampai terakhir pernah sih sekali. Cuman udah bukan kayak aslinya gitu, bikin berubah semua. Kayak gitu gitu. Jadi dari situ mungkin yang jadi kita mungkin jadi lain ininya ya, alurnya apa genre-nya ya? Awalnya jadi lain, jadi progresif ya. Oh progresif ya. Jadi mulai ngaco. Iya iya. Nggak dengerin yang gitu. Tapi memang dia akhir 60-an sampai awal 70-an itu progresif band itu memang lagi naik-naiknya kan? Kalau saya bilang sih emang lagi zaman itu kan dimana seharusnya semuanya lagi ya. Semua band di dunia kali nyari sesuatu kan begitu kan, nyari sesuatu musik kayak gini, maunya kayak begini kan gitu kan, ya kan, ya seperti apa namanya, kalau kita pikir kan, Yes kayak gimana tuh kan, sebelumnya pernah tahu bandnya ini ya, John Anderson. Oh gitu ya. Ya kan, yang pop banget akhirnya jadi kayak begitu, ya, atau Genesis gitu. Genesis itu memang terpaksa kalau saya baca dia kumpulan anak muda bikin album, tapi yang produsernya itu kakaknya dia penyanyi yang udah mulai terkenal. Ngikutnya kan yang aneh-aneh, yang apa tuh? Apa sih apa tuh? Revelation apa tuh? Lupa saya. Orang pertama kali itu kan kayak Bee Gees kan tuh. Iya. Lagu-lagunya kan. Tapi memang waktu saat di mana Gypsy itu mulai terbentuk, memang pas saat di mana progresif itu lagi berkembang ya. Oh iya. Itu apa maksud saya? Gini, apakah waktu itu memang di Indonesia sendiri sudah mulai kelihatan itu saya rasa emang ketinggalan mungkin ya. Karena kan semua dari piringan hitam sebenarnya kan dengerinnya. Kita kan telat semua. Nah, artinya sekarang referensinya Mas Kinan ini kan udah mencanangkan sebagai gue progressive band. Ya gitu. Bukan sebenarnya karena saya bilang tadi saudara saya ini bawa vinyl ke Indonesia ini yang aneh-aneh seperti Vanilla Fudge. Vanilla Fudge itu siapa ya? Orang tahu nggak ya? Vanilla Fudge itu dulu Carmen Appice loh. Carmen Appice ini ada drummer yang terkenal lah. Masih ingat lagunya nggak kalau dimainin piano? Oh enggak lah, itu rock banget. Tapi dia bawain cover beberapa lagu. Tapi emang caranya dia emang aneh-aneh tuh. Gitu ya. Dia bawain Ticket to Ride-nya Beatles tuh bisa beda. Saya dengar gila ini orang bisa kayak gini gitu. Ya membedakan tuh apanya Mas maksudnya? Dia bikin chordnya lebih progresif. Beat jadi ganti nyanyi beda emang dia. Ya, dan banyak abis itu kita dengerin segala macam seperti Emerson and Palmer yang jadi emang udah beda dengerin gitu waktu itu. Kayak Mas Kinan ini kan seorang drummer ya. Ada nggak perbedaan antara drummer orang yang progresif dengan yang pop rock biasa? Itu ada kelihatan nggak atau terdengar? Sebenarnya saya sih bilang dari lagu yang mereka bikin kan gitu kan, dari lagunya ya, yang lebih jadi apa ya? Ya seperti kita bisa bedain ya. Dulu Genesis sama Peter Gabriel sama sekarang kan gitu kan beda kan gitu. Nah, yang saya tahu kan gini kan progresif biasanya kan ketukannya tuh bisa 7/8. Oh itu sih kan ya, nah gitu kan. Kalau yang standar kan yang 4/4 dek gitu. Apa dari situnya juga mungkin? Sinkopnya apa bagaimana gitu loh. Baru bisa ketahuan ini seorang drummer progresif gitu. Saya rasa sih semua sih tergantung komposisinya sebenarnya. Oh gitu ya. Drummer sih kan ngikut aja sebenarnya kalau menurut saya kan seperti apa ya, seperti kenapa Jimi Hendrix pilihnya drummernya itu bukan drummer yang lain gitu ya. Dulu kan ada drummer yang dipilih itu kan kalau nggak dia, kalau nggak si siapa namanya, Cozy Powell itu. Cozy Powell yang dipilih Mitch Mitchell. Ya kan ada ide kan maksudnya. Iya. Saya mau bikin komposisi kayak begini, drummernya yang kayak ini drummernya. Gitu ya. Yang lebih ini kan gitu kan? Iya. Terus kalau Gypsy sendiri
Ininya kemana? Referensinya untuk band-bandnya? Banyak. Banyak. Selain tadi kan ya mungkin Beatles tapi nggak dimainin. Ya tapi didengar kan? Ya? Bukannya nggak dimainin, tapi didengar kan? Dengerin. Ya didengar. Didengerin kan gitu. Tapi yang benar-benar jadi ya itu zaman-zamannya mungkin Genesis apa itu bukan? Genesis juga. Gitu ya. King Crimson juga. King Crimson dulu ya. Atau ada referensi kita Gentle Giant juga didengerin. Ya kan? Dengerin yang gitu-gituan dengerin ya. Ya kan? Iya. Beda jadi ininya. Ya, akhirnya udah nggak mikirin laku enggak. Mungkin aku. Kayaknya mau ada pertanyaan-pertanyaan dari sebelum ada pertanyaan dari luar kita minum dulu mungkin Mas Kinan aus sebentar ya, kita minum dulu. Siapkan aja kalau ada yang pertanyaan ya. Wah, ada pertanyaan nih, tunggu sebentar. Dari mana dulu nih? Anak muda. Wah iya, ini kebetulan ada anak muda, anak milenial nonton nih. Wah, ini boleh nih. Oke, silakan. Siapa nih? Halo Kinan. Kerasan dikit. Halo Kinan, nama aku Ugi. Ugi. Ya, silakan Gi. Aku penasaran sih. Jadi pas dari awalnya latihan mau band, habis itu nentuin mau bikin album gitu. Persiapannya bagaimana pada zaman itu, terus cita-cita studionya menarik apa aja gitu. Dulu sih sebenarnya apa ya? Siapannya. Kalau dibilang kesiapan ya nggak ada yang siap semua kita kan nyobain aja kan. Gitu ya. Nyobain aja gimana gitu. Kan kita bikin album saya itu kan setelah Guru Gypsy kan. Sebenarnya yang banyak explore di waktu di Guru Gypsy sebenarnya. Ya maunya kayak gini, mau gitu kan dengan Explore maksudnya di iya, kita nyari kan segala macam. Gimana caranya supaya ini jadi satu kan dengan musik Bali sebenarnya itu kan yang jadi konsentrasinya di situlah. Ini kemana ini gini gimana kan. Ya untung di bagian Bali itu kan ada guru yang lebih tahu. Ya kan kalau kita kan bagian yang barat nih maunya ya kita dengerin, saya bilang tuh kita dengerin Genesis, dengerin jadi kan gimana gabunginnya gimana tuh gitu. Ya kan, tapi saya bilang sih karena apa ya? Nah itu bedanya kalau kita sekarang berkumpul gitu ya, masing-masing punya kontribusi gitu loh dengan satu ide gini nih. Nah itu beda dengan anak sekarang nih. Anak sekarang dia sendiri main dibikinnya kan. Bikinannya main drum sini aja lah. Sini gini kan. Pokoknya jadi kayak udah ya jadi kayak begitu. Karena bukan dari awal yang dipikirin kayak gimana nih supaya jadi kayak gimana gitu kan, dia juga nggak tahu jadi kayak gimana, pokoknya ada sesuatu kan gitu. Tapi pasti biasanya bisa akan kelebur juga ya, artinya misalkan satu genre yang beda ini kayak barat punya lagu apa progresifnya, terus ini timurnya yang Bali dengan pentatoniknya gitu, tapi dilebur pasti juga akan tetap bisa ya walaupun gitu ya. Iya lah sebenarnya, cuman kita paksa sebenarnya. Kalau hitungin apa namanya nadanya udah nggak bisa kan tuh, nggak bakal bisa ketemu sebenarnya. Nggak akan bisa ketemu. Nggak bisa ketemu sebenarnya. Cuman kita apa namanya ini aja ngambil apa ya, ngambil apa namanya sinkronisasinya aja. Ada sesuatu yang kita ambil gitu. Kalau sekarang nggak bakal bisa jadi satu gimana? Orang nggak mungkin loh. Gitu ya. Kan? Iya. Pentatonik tuh nadanya sama sekarang yang asli. Sekarang apa namanya? Yang umurnya sekarang ini apa nih? Nih apa nih? Nih ya kan? Iya. Gak ada cuma di gamelan. Jadi istilahnya persiapannya juga agak-agak ini juga ya memakan energi juga ya artinya karena perlu diskusi segala macam. Sebenarnya kita paksa aja. Kita paksa gitu. Paksain aja. Gituin. Ya, kira-kira gimana yang pertanyaan pertama itu? Yang kedua tadi mengenai apa? Cerita pas di studionya ya. Ada kejadian menarik. Sebenarnya ada beberapa kalau lagi kita bicara Guru Gypsy ya. Jadi ada beberapa kan sekarang saya bilang tadi nggak mungkin gamelan itu nyamain gitu ada sesuatu yang maunya gamelan. Sekarang kita main di sini. Nah waktu kita bikin kayak ininya main di gamelan kayak gimana? Ya. Kan nggak ketemu tuh. Ya kalau zaman dulu. Kalau sekarang sih gampang lah, bisa di ini. Kalau zaman dulu tuh yang benar pakai speednya dicocokin dulu, baru main. Kadang-kadang maininnya mesti lebih cepat kan gitu kan, supaya atau kadang-kadang jadi lambat kan gitu, supaya sama dengan yang kita mau kan gitu.
Ya, Mungkin itu kalau ke pekerjaan yang ini. Ini itu kalau dari teknisnya dari segi Teknisnya gitu, Tapi Ya, prosesnya itu ya rekam yang bandnya dulu, terus rekaman gamelannya dulu atau kebalikannya gitu. Proses Oh, studionya. karena di sini kan kita terbatas dulu. Kan? Ininya kan apa namanya buat rekaman kan cuma berapa dulu kan. Tapi kan kita kan banyak nih. Kan? Ada yang masih yang tadi kalau kita bikin kayak itu sesuatu kayak yang memang kita dapetin dari Bali untuk kita pindahin ke sini kan pasti ya lain. Tapi kita usahain dengan speed ya kan gitu kan. Kalau sekarang ada lagu yang kira-kira kita cuma bikin bagian-bagiannya gitu loh. Kita nggak pikirin tuh. Kuncinya hajar aja dulu deh. Cariin aja mau nih kira-kira jadi mana di ini yang lebih dekat ke ini. Mainnya di mana gitu. gimana? Oke. Seperti kalau saya mau kasih contoh nih. Seperti lagu Geger Gel Gel gitu. Geger Gel Gel itu kita waktu bikinnya itu di rumah saya itu 25 orang main, 25 orang main gamelan tuh. Sama kita gitu. Kan? Nah ide ini gimana nih? Live kan tuh. Bikinnya kan. Nah, udah pokoknya bikin aja dulu kan. Kita kan nggak tahu kayak gimana di lagunya. Pokoknya kita bikin idenya begini, gini gitu kan. Ya kan? Bikin aja dulu. Oh, gitu ya. Habis gimana? Namanya eksperimen. Benar. Namanya eksperimen. Ya kan? Iya. Gimana lagi? Ada pertanyaan lain? Banyak banget sih. Banyak teman. Oke, yang kita kasih yang lain dulu ya. Yang mungkin dari sebelah sisi kiri sana ada lagi. Ada tuh pertanyaan dari boleh sebut nama? Bos Kadri, Om Kadri. Oke, silakan tanya Om. Yang menemukan sepengetahuan Bang Kinan ya, itu mengawinkan antara musik pentatonis dengan diatonis. Diatonis. Musik barat itu dengan musik Bali. Pertama itu siapa sebelum guru? Denny. Wah ada banyak sebenarnya. Jadi Ada. itu udah suatu hal yang mungkin jadi udah suatu tren apa gimana ya mengawinkan pentatonis. Iyalah. Karena kita orang Bali kan kita nih, tapi kalau saya ingat saya ada di luar sana yang bikin itu ya. Iya. Siapa? Colin siapa itu orang Australia ada. Oh, malah dari luar sana. Iya, dia udah bikin. Gitu ya? Cuman bedanya kan sekarang ada Colin siapa sih lupa sih. Yang satu lagi si Eberhard Schooner, itu kan Jerman. Yang profesor ini emang dia kan sama musik kan. Kan? Tapi maksudnya bahkan kita di buku itu kan kita nggak bilang kita bukan pertama kali, bukan. Kita tuh nyobain sesuatu yang bukan dengan caranya dia, caranya kita nih, suka kita nih gitu. Bedanya itu jadinya. Kan? Nah, keuntungan kita nih guru lah terutama karena dia tahu yang musik Bali ini kan emang di situ sama teman-temannya itu dia tahu kan. Kan? Nah, kita ngawinin ini gimana nih? Cuman itu aja sebenarnya. Ini ya, gimana caranya jadi seru lah istilahnya. Jadi Bang, tapi saya ingat ya, era-era itu tuh kasetnya Guru Gypsy tuh yang punya terbatas. Cuman orang-orang keren aja yang punya. siapa yang mau beli? Nah, maka dari itu, kenapa? caranya marketing itu kalau nggak salah itu pakai covernya itu beda banget tuh, ada buklet. Iya, ada bukletnya. Kayak gitu ya. Iya. Beda, kemasannya itu beda. Ya terus kemudian bagaimana itu? Dan kebetulan mungkin juga diceritain Guru Gypsy itu siapa aja sih orang-orangnya, dan pada saat itu posisinya di Jakarta itu tahun 76 kan? 75. Gimana itu situasinya? Sementara musik-musik lagi musik-musik disco rumah tuh. Anak-anak menteng, anak-anak yang nongkrong di pengal. Bisa cerita nggak Bang? Gini, sebenarnya ide bereksperimen dengan Bali ini sebenarnya idenya berdua nih sebenarnya nih. Saya dengan guru. Kan guru tuh sekolah di bawah saya setahun. Dan waktu itu kan zaman itu kan pada punya band semua tuh. Kan? Nah, kita sering main sama-sama. Sampai satu waktu kita ngobrol tuh tahun 71 tahun 71 apa kalau nggak tahun 72 gitu lupa saya antara itu. Nah ngobrolan ini ya udah mikirin gimana cara kita gini gitu kan sebenarnya kita kan. Karena saya pikir saya bilang tadi kita bikin band itu kan yang namanya Sabda Nada awalnya juga dari situ kan. Cuma ngawinin yang apa ini aja jadi
dua golongan dijadiin satu gitu kan, tanpa mikirin kayak gimana. Dan nah waktu mikirin sama guru kita bikin sesuatu dong. Bisa nggak sebenarnya gitu loh. Ada siapa aja di sini? Iya, yang tadi. Oh saya berdua aja. Berdua. Maksudnya guru gypsy biar teman-teman. Oh enggak, awalnya begitu. Enggak, siapa aja Krisya. Oh enggak, ini belum sampai situ. Belum. Oh, Idenya itu kita berdua oke. Terus untuk seperti itu. Kan di buku ada kan. Ya. Terus waktu habis itu berhenti karena guru itu harus sekolah ke Belanda. di Belanda. Rotterdam. Karena akhirnya kita berangkat ke Amerika. Oh, gitu. Ramayana berhenti tuh. Oh, berarti namanya belum guru gypsy itu ya? Belum ya, belum ada. Jadi masih Belum gypsy ada. itu ya? Iya. Enggak ada, bukan enggak ada namanya. Enggak ada. Pulang sekali, dia pulang sebentar, pergi lagi. Ya kita akhirnya gypsy dari Amerika tuh pulang, bubar lah. Oh, oke, sesuatu di Amerika tuh. Ya di Amerika kan. Tapi tadi belum terjawab ya mengenai. Nah makanya saya bilang gitu. Iya. Nah makanya saya bilang ini kan akhirnya udah gitu. Nah begitu pulang, saya udah main sama ini rock jokal, rock jokal. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Saya main sama God Bless kan. Oh iya. Sama Oding sama Debbie kan. Sama God Bless kan. Akhirnya bubar tuh. Emang kita juga mau main kayak begituan soalnya. Main sama Gabriel. Iya lagunya gitu. Kita senang gitu udah bikin yang lain kan gitu kan. Ya. Akhirnya ketemu lagi sama guru baru mulai lagi. Ya. Ketemu Roni Harahap. Kan dia yang banyak bantu tuh yang jadi aneh-aneh tuh Roni ada Oding, ada Debbie kadang-kadang ngasih usulan segala macam. Itu inilah kita ngumpul itu. Kadang-kadang guru ke rumah saya ke Begangsaan. Keluarga Nasution ya. Habis itu ke sana. Ya. Karena Krisya pada waktu itu dia udah balik lagi ke Amerika sama The Pros. Oh. Dia nggak tahu proses itu nggak bisa. Dia nggak tahu prosesnya kayak gimana sebenarnya istilahnya. Nah sampai kenapa bawain Semaradana yang udah kapan tahu dibikin tuh, ya lagu itu kan. Dulu awal-awal juga saya nyanyi tuh zaman dulu, cuman ya kita nggak mau kayak gitu. Saya udah bersepakat sama Krisya, pokoknya lo bagian susah bagian gue lo, nyanyi gampang-gampang lo kan gitu, ya kan. Udah kayak gitu. Nah sampai udah mulai bikin apa lagi nih. Habis itu lagu gel. Atau enggak, pertama kali mungkin bawa Janger. Jadi lagu-lagu yang udah ada kan. Janger, ya. Mardika. Nah, Mardika itu timbul kita mesti bikin lagu yang mana kan gitu kan. Nah, si Roni udah puya gitu. Apa yang mau dikerjainin? Nah, itu dia bilang lagu apa namanya? That's the way. Lagu dari situ tuh jadi Indonesia Mardika. Oh. Idenya dari situ ya. Jadi kayak begitu gitu loh. Sebenarnya ide dari situ awal. Dari situ. Kenapa cuma satu album? Habis itu kemana? Bubar. Enggak. Hah? Iya, mau ngapain lagunya nggak ada yang terima. Lagunya nggak ada yang bener. Ini gitu. Oke, udah Om Katri. Oke, ada pertanyaan lain nih dari Exki. Dan tadi kalau bilang yang jadi yang di guru gypsy itu, habis itu begitu ngerjain terus Krisya datang, dia mainin ajak Abadi Susman, ya. Terus ada Oding terus ada Gori juga. Bahasa siapa ya? Krisya. Oh, Krisya. Krisya. Gitu. Oke. Ya, Exki. Silakan. Mas Kinan, saya terus terang ya, saya kenal nama Kinan Nasution sejak lagu Nuansa Bening. Ya. Itu saya masih SD dan saya berkesan banget tuh dengan Nuansa Bening. Yang Apaan urusan? gue masih kecil tuh seneng banget lagu itu. Nah, yang gue mau tanya, zaman itu lagu Nuansa Bening itu bisa dianggap ini loh pop atau lagu Indonesia tuh kayak gini, atau gimana tuh kalau aku
aku boleh tahu gitu. Apakah semua lagu-lagu ketika zaman itu semua seperti itu, seperti nuansa bening atau dan itu bisa dianggap sebagai ini loh lagu Indonesia pop gitu atau gimana? Tahun berapa itu kira-kira? Tahun 77, 78 keluarnya. Oke. Jadi gini, Oke. di waktu itu kan udah keluar apa namanya Badai Pasti Berlalu. Nah, habis itu dibarengin Guru Gypsy, ya kan? Iya kan? Ya pokoknya itulah. Habis itu LCLR. Mencipta lagu Ya, remaja. ya, kan? Iya. 77, 78, nah, itu kan. Kan? Saya main main Sabda Alam, Krisya punya. Itu yang main saya tuh. Main drum pertama kali. Main drum. Kan? Di situ tuh saya pengen, ada pop festival song pop festival yang di Tokyo, Oh, Tokyo. kan? Iseng bikin lagu, coba gini iseng sama saya. Saya berteman, nah tapi itu udah mulai mulai coba-coba gitu, kan? Saya punya teman saya namanya Rudy Pekerti itu, ya itu kan dia seorang doktor sih sekarang sih. Kan? Jadi saya ngelihat nih liriknya Guru kayak begini, liriknya ya Junaidi Salat itu kan seperti yang di Krisya kan banyak Sabda Alam segala macam, liriknya Eros, ya kan gitu kan? Kan yang kayak begitu nih sekarang nih semua nih, yang modelnya begini, yang modelnya apa mau apa namanya, mau ngelesin cewek, gitu kan begitu, modelnya begitu kan? Saya tuh mau sama Rudy tuh, Rud, kita bikin nggak apa nih? Mau kayak gimana kita bikin sekarang? Ini semua udah kayak begini modelnya. Kalau ada Sansar Kertas, Guru, ya kan, kita bikin di mana? Kan? Gue sih pengennya kalau gue sih pengennya lagunya, pokoknya biasa aja. Cuman kayak gimana? Gak tahu deh, gitu kan? Biasa aja gitu. Cuman maksudnya nggak usah yang macam-macam, tapi memang bahasa Indonesia udah. Iya. Nah si Rudy ini dia dengerin ada satu apa namanya sastrawan orang kalau nggak salah orang luar lah, orang Amerika Latin gitu. Dia demen sama orang itu. Nah terus dia gini, kita bikin sesuatu yang kira-kira gimana caranya? Emang kan biasa nih, cuman tergantung orang nih ntar nih. Tergantung orang dia nangkep gak lagu ini? Nah kalau dia nangkepin makin dalam, ya dia makin dalam. Ini karena lagu itu kan gitu kan? Iya. Ya kan? Nah pertama kali saya bikin itu antara namanya Di Batas Angan-Angan, pernah yang saya masukin ke pop festival song itu yang itu. Masukkan lagu itu, bikin lagu kayak gini bisa masuk gimana? Ini lagunya kan aneh tuh. Di Batas Angan-Angan tuh bener. Tahu nggak? Buang prasangka. Di situ lagu itu. Kan gitu. Ini itu lagu itu kan. Kan? Yep. Harusnya sambil main pianonya ya. Alah, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Ada liriknya tuh, aneh tuh, liriknya aneh tuh. Nggak ada liriknya. Kredits doang ya. Oh, kreditnya doang. Kredit doang ya. Buang prasangka. Gimana Esi? Ada yang mau ditanya lagi? Iya itu. Jadi Apakah itu dulu tuh lagu seperti Nuansa Bening itu udah bisa dikategorikan sebagai ini loh lagu-lagu Lagu Indonesia. tuh benar-benar kayak tapi kita gini, maksudnya kita bikin lirik itu bukan sekedar bikin lirik. Jadi saya bilang tadi, ngerti nggak? Orang lebih dalam dia pikirin, dia makin dapat, dia lebih dapat dia. Maknanya apa nih? Seperti kita bikin Nuansa Bening apa? Apa nuansa bukan bahasa Indonesia? Ya kan? Ya, itu kan nuance kan, bahasa Inggris. Kan? Iya. tapi Itu kan bayangan. Tapi bayangan yang penting bagaimana? Kan? Oke. tapi sebenarnya boleh nanya nggak Nuansa Bening itu sebetulnya maknanya apa sih Mas Kinan? Mas Kinan sendiri pada saat itu dengan kata-kata seperti itu
Kan saya bilang tadi, Makanya saya bilang tadi, semua lagu nih, ini semua lagu yang ini kan kita urusan cinta kan, ya kan? Sebenarnya urusan cinta kan, urusan laki-laki sama perempuan, kan sebenarnya itu kan semuanya sama aja kan? Iya. Sebenarnya itu, cuman kan sekarang liriknya itu bisa di dalam, Iya. tergantung kita kan gitu kan ini nih, yang mengartikannya gitu. Sebenarnya sih simpelnya cuma gitu, ya kan? Iya. Tiada yang hebat. Wah, apa sih ada home? Nggak ada lirik home. Ya kan? Cuman Mas, Tapi orang tahu, iya, kan betul, biasa betul. kan? Iya. Orang tahu, kayak biasa gitu kan. Nah, kita dinyanyiin. Oke, seru ya. Cuman gue mau nanya juga Mas Kinan. Nah, Mas Kinan kebetulan juga yang membuat lirik ya. Oh bukan, saya bikin lagunya. Bikin lagunya. Cuman kita selalu berdiskusi. Ya oke, selalu diskusi kan, karena lirik dan yang yang mengarang lagu sama yang bikin musik juga pasti kerjasama. Cuman kalau saya lihat, gue lihat itu yang zaman-zamannya itu lirik-liriknya bahasa Indonesia tuh memang mengandung sesuatu yang kita pun untuk membaca apa ini artinya juga semaradana gitu contohnya ya, terus kan nuansa bening tadi yang jadi pertanyaan itu kayaknya mau Belum dapat ya? Iya. Satu belum dapat berarti. tapi satu lagi Belum dapat. Satu lagi mau nanya masalahnya ini. Kalau biasanya kalau lagu-lagu Indonesia itu kalau zaman tahun 70-an itu biasanya lebih berisi kayak ungkapan hati atau penyampaian pemikiran aja gitu loh. Itu bedanya kan? Iya, Bang. Ya, gimana itu? Emang sebenarnya kan itu kan lagu itu kan ungkapan hati kita kan. Ungkapan hati. Ungkapan hati kita kan melalui apakah pokoknya musik ya kita nggak bisa lagu nih musik yang apanya kan karena kan itu jadi ungkapan hati kita kan kita main segala macam itu kan ungkapan kita tergantung kita kan main kayak gimana kan gitu kan nah itu yang mesti jadiin satu sama hati kita sebenarnya itu ya. yang menjadi itu sebenarnya kayak gitu kalau menurut saya sih gitu menurut saya jadi lagu itu menjadi karena si penyanyinya ngerti apa yang dia omongin. Dia tahu ungkapan ini untuk apa sebenarnya ininya. Dia mengungkapkan ini gitu. Jadi juga bukan penyampaian pemikiran gitu bukan ya, beda ya. Makanya kan saya bikin itu kan dari lirik yang kita pelajari kan sebenarnya. Jadi bukan sekedar apa namanya kalau sebenarnya saya ngomong tadi bercanda tuh cuma buat ngelusin cewek. Cuman yang wah yang halus sih. Tapi begitu kan Indonesia kan. Nah saya nggak mau kayak gitu. Ngerti nggak? Emang saya nggak mau kayak gitu. Kita maunya emang bener real kayak begini. Tapi kalau lu dengerin, lu juga tahu. Gitu. Mengenal. Sebenarnya kayak sekarang kayak tadi tuh di batas angan-angan biasa dong. Maksudnya apa? Maksudnya apa sebenarnya? Bahasanya tuh yang ngeren. Kan cuma di batas angan-angan biasa orang di batas angan-angan. Tapi apa sebenarnya yang kita yang di ini? Kalau ungkapan yang dari saya yang sebenarnya, ya kita ada batasnya. Angan-angan kita banyak, cuman nggak sampai loh. Angan-angan lo nggak bakal sampai, karena ada batasan. Itu gitu, itu ininya gitu. Oke. Tapi kan jadi waktu, jadi lagu. Iya. Gitu. Tapi memang lagu itu kan kalau zaman-zaman dulu zamannya 60 apa segala macam itu kan lagunya masih ke arahnya cerita ya. Cerita gitu, tapi nggak sesuatu untuk yang kita kayak ungkapan hatinya salah satu pengarang lagu apa gitu, tapi kita yang harus berusaha untuk menerka sendiri artinya kita apa yang diungkapkan oleh si pengarang ini ya kita yang mesti nebak gitu loh. Iya, ya kan? tapi bukan at least yang kita bikin dia juga tahu sebenarnya. Tapi nanti ada jadi selalu kita bikin Mas Murul itu ada double meaning. Oh, gitu ya. Manggil lo ngerti ya, makin oh iya, kok juga sih, iya, kok maksud lu gitu, gitu kan, jadi kayak gitu. Rumit ya. Sebenarnya nggak rumit. Oke, nggak rumit. Oke, apa coba? Mas Kinan, aku mau nanya dalam proses kreatif menciptakan lagu zaman tahun 70-an, itu tuh bebasnya atau kalau misalnya satu grup gitu, ada yang ini nggak gini nih, aku maunya begini, ada yang membatasi nggak proses? Oh kita sih nggak ada, kita bikin sendiri. Kan kita nggak pernah musik, nggak pernah musik mirip kan laku kagak enggak.
Jadi saya sebenarnya kadang-kadang makanya sekarang pengen satu apa bikin apa ya seperti kumpulan show tapi intimate gitu. Gue bisa nerangin nih sebenarnya lagu yang gue bikin sama Rudy ini kayak begini sebenarnya. Mungkin lu dengerinnya Nuansa Bening menurut lu kayak gini ya gak apa-apa. Cuman kalau menurut gue ada kayak begini sebenarnya. Kayak gitu-gitu. Lagu-lagu yang kita nih hampir rata-rata begitu. Hampir semuanya begitu. Orang sekarang sorry aja. Kadang-kadang dengerin lagu saya itu cuman ya udah paling Nuansa Bening. Ya. Saya ada lagu namanya Tak Semudah Kata-Kata. Benar. Gampang kan tak semudah kata-kata. Tapi di balik itu apa? Yang bilang tak semudah kata itu apa? Jadi bahwa kan sebenarnya mempraktekkan tuh nggak sekamar ngomong ya kan? Kan begitu kan mestinya kan? Ya, tapi kita membuat jadi balik tadi antara laki sama perempuan. Iya kan gitu kan? Iya. Ya gitu. Oke. Mas Kinan, gua ada pertanyaan lagi nih. Ya, contohnya ini Mas Kinan kan punya lagu Nuansa Bening. Ya, artinya kan itu ada nggak sih mesti ada cocok-cocokan? Kayaknya vokal untuk suara Nuansa Bening ini yang cocok tuh adalah modelnya yang begini, sopran apa bariton apa ada seorang laki atau seorang perempuan kayak gitu ada ininya nggak ada kriterianya nggak kalau misalkan satu lagu yang punyanya Mas Kinan ini kadang-kadang misalkan udah di cover nih wah gua nggak puas sama nyanyi ini nih kayaknya nggak cocok ini bukan ungkapan hati gua apa yang harusnya gua pengen gitu loh kan ada kan mungkin gitu ada kriteria saya bilang tadi saya kan udah batasin kayak gitu dia bilang tergantung orang kan saya nggak pikirin biarin aja nggak pikirin ya gitu ya santai aja ya. Jadi mau itu juga dipakai dengan orang yang suaranya sopran kayak atau bariton, tapi genre-nya dibedain itu juga nggak masalah. Misalkan dijadiin agak-agak misalkan agak didiskoin gitu. Ya beda aja. Kalau seneng ya Om ya. Ya Pak. Oh jadi Om nih manggilnya Mas. Oke pertanyaan lagi dari Om. Om Kinan pas pertama kali mau bikin solo album tuh kayak yang dibikin apa? Yang kayak kenapa kamu harus bikin solo album ini? Setelah bikin Guru Gypsy gitu. Apa ngeband lagi? Sebenarnya menerusin lagu tadi, nerusin lagu di batas angan-angan. Di batas angan-angan itu kan masuk. Kalau mending kita bikin album aja. Kan cuma satu lagu. Harus bikin lagu. Iya, harus bikin lagu aja. Gitu sebenarnya. Nerusin aja sebenarnya. Kan ini sebenarnya kalau mau kenapa bikin apa namanya? Cover kayak begitu. Iya. Ya kan? Tapi udah ikonik nih sekarang. Ikonik banget ya. Ya. Dulu kan mikirin gimana caranya umpamanya ini laku kan gitu kan nggak dibajak ceritanya gitu kan ceritanya gitu makanya dibikin kayak begini dibikin apa lirik di dalamnya ada bukunya kan sebenarnya gitu kan Beli bekas kayaknya udah ada ya kan ada liriknya di dalam segala macam kan gitu sebenarnya pengennya gitu karena kita mikirin apa vinyl kan zaman itu kan kalau kan vinyl gede Iya. lebih gampang orang mau bikin sesuatu kan segini kan susah jadi kecil gini kita mau nyampein sesuatu yang disampaikan segitu cuman belum ucapan terima kasihnya aja udah satu liputan sendiri gitu ya kalau kaset-kaset tapi tetap aja dihajar aja iya. Saya jadi begitu keluar tuh kan lupanya ini juga kan laku juga cerita gitu kan tapi itu kayak tadi ceritain Om Kadri juga ya tadi kan waktu itu pas pemasarannya Guru Gypsy itu kasetnya unik sendiri karena pakai buklet segala macam ya. Itu nggak bisa masuk, soalnya emang nggak bisa masuk ke toko musik, nggak ada yang mau beli, nggak ada mau iniin gimana? Limited ya waktu itu. Bukan, ya emang limited. Aduh seru-seru, ada lagi ya, Eski. Mas Kinan, kalau kayak kata Mas Kadri tadi bahwa cuma orang-orang tertentu yang bisa beli kaset karya musik Mas Kinan dan teman-teman gitu. Mulai kapan sih yang namanya musik itu benar-benar jadi industri di Indonesia kalau menurut Mas Kinan? Jadi
Pokoknya yang namanya produser tuh gigih mencari musik-musik baru itu tuh mulai kapan nih? Kalau zaman-zamannya Mas Kinan rasanya tuh musik ya eksklusif gitu. Tapi ketika tahun berapa sih udah mulai terasa bahwa wah ini kita jadi industri banget gitu. Ya kalau kita bicara lagu Indonesia kan sebenarnya kan punya ini tersendiri kan. Lagu Indonesia di zaman apa ya, tahun 60-an, zamannya siapa ya? Zamannya si bangsa kayak Osman Hussein gitu kan. Zaman itu pernah dengerin ya Pak? Kalau dengerin, nah itu dia dari Indonesia gitu sebenarnya. Sampai ke eranya si Arianto gitu kan. Oh iya, Arianto. Itu kan masih, nah begitu mulai ke Rinto itu mulai 80-an. Ya. Liriknya kayak begitu tuh, ya kayak itu kan semuanya kan gitu kan. Nah kita kan sekarang yang ngelawan harus gitu gimana, ajar aja kan gitu kan, gitu. Berhasil apa enggak? Tapi sebenarnya kalau saya bilang sih lagu Indonesia itu abis itulah yang saya bilang yang bisa diterima. Jadi maksudnya tiap era. Jadi cuman memang gitu. Kita nggak bisa apa ya menyetop kedinamikan industri musik. Bukan musik, Benar. era ya. nggak bisa diinin karena semua apa namanya ide itu kan habis di tahun 70-an sebenarnya. Itu kayak di Semuanya, nggak cuma musik, semuanya lah, arsitektur apa segala macam, apapun sebenarnya. Tahun 70-an. Tahun 70-an. Saya punya buku namanya Elements of apa. Jadi saya dengar saya suka arsitektur. Saya punya buku satu. Banyak yang suka ke rumah tuh pengen lihat. Itu buku itu nyeritain tentang area tahun segini ini begini nih. Cara pakai apa waktu pakai besi maunya. Zaman Art Deco kayak gitu ya mungkin ya. Sampai Art Deco sampai. Jadi yang sebelumnya nih. Ini gini. Kalau sekarang kan zaman dulu kalau itunya besi segala macam besi itu depannya kayak gimana, sampai ini dindingnya harus kayak gimana. Kan komplit tuh. Dari itu ada orang pada depan, wah gila ini. Iya. Emang seru itu buku. Sampai Posmo. Jadi kelihatan tuh. Perjalanannya. Gimana? Sekarang mau kayak gimana? Coba mau kayak gimana? Ini kan zaman kapan beginian? Iya. Rumah gue kayak gini zaman dulu, Kebangsaan Barat nih. Yang aslinya zaman dulu. Begini. Cuman gak warnanya aja. Ngomong-ngomong rumah Pegangsaan Barat jadi gimana tuh, Mas? Sekarang jadi apa? Diambil. Oh, diambil. Nah dulu tuh rumah itu, kakek saya dokter, yang diriin ID seumur zaman dulu. Kalau ngelihatnya sih ada, kalau orang siapa gitu. Namanya Abdul Rashid Siregar. Kalau dia ada geng-geng orang-orang Batak zaman dulu yang ikut ini apa namanya kemerdekaan sebenarnya. Orang-orang gila semua itu. Ya. Nah dia dokter, punya rumah sebenarnya. Saya dengar dari ibu saya dulu di Keramat. Di Keramat itu ada apa namanya rumah sakitnya dia. Ya. Nah tahun 42 begitu Jepang masuk itu dibinain kebangsaan. Katanya gitu. Nah bergerak terus jadi kemerdekaan itu masih kita. Kan akhirnya kan itu kan jadi perpindahan dari Belanda ke Indonesia kan, negara Indonesia. Kan beresin segala macam itu kan jadi itu. Nah, di tahun berapa itu waktu Ali Sadikin jadi gubernur itu dia bikin SK. Ini nggak boleh diapa-apain. Di rumah saya sampai ke kalau nggak salah sebenarnya itu kena tuh ada Golkar itu kan di ujung
Iya. Kalau KRK ini ada Golkar lu kena juga tuh musiknya, gedung Golkar. Gedung Golkar lu rumahnya Aidit tuh gimana lu? Nah gitu. Akhirnya nggak boleh diapa-apain, dibeli nggak boleh, ini nggak boleh. Pokoknya harus balikin ke negara. Gitu. Akhirnya dibalikin. Oh gitu ya. Jadi semua dari situ habis. Di rumah Krisi kan termasuk. Kalau rumah Krisi bapaknya orang DPO tuh. Orang PU istilahnya. Iya. Saya bilang, nggak bisa, lu mau bikin sertifikat nggak bisa, gue juga nggak bisa, ini udah nggak bisa. Dia nggak percaya, akhirnya nggak kelar juga, karena semua. Pokoknya dari rumah saya ke sana. Itu kan ada Usman Ismail. Kena semua. Jadi sekarang Mas Kinan kalau jalan di daerah gang pegangsaan gitu gimana rasanya? Nah, kalau kita balik gang pegangsaan tuh album satu itu aja. Kalau yang terkenal satu aja kan lagu Dirimu kan. Ya itu. Jadi pertama kali bikin album Geng Pegangsaan. Gitu. Satu album aja tuh. Satu album. Tahun berapa? Yang bikin ada sih, ada 2 lagi. Ya, tapi ya biasa aja. Oh, itu tahun berapa tuh ya? Tahun 89. 89 malah ya. Oh, 89. Terus mau balik lagi zamannya waktu kan Mas Kinan pernah ke jalan Gypsy ya. Di Gypsy itu terus kan sempat ke Amerika ya. Itu 1 tahun ya, cuma nggak lama ya. Nggak lama setahun. Itu bisa diceritain nggak Mas? Apa gerangan yang terjadi di sana terus ngeband nggak di sana gitu loh? Itu kan punya Pertamina, restoran. Oh gitu ya. Kan? Yang ngisi di situ ganti-gantian. Oh, yang ini ganti-gantian. Nah, kita kebagian. Itu aja lah gampang kita kebagian. Tapi band-band maksudnya dari orang-orang Indonesia? Apa ada? Iya, band-band di sini kayak itu kayak Los Morenos, bapaknya sih itu kan pernah di situ. Los Morenos dia situ. Los Morenos terus apa band apa dulu apa ya? Pokoknya salah satu minyak juga lah. Situ juga gantian, benar ya. The Pros. Oh, The Pros. Iya. Lagu-lagu yang dibawain lagu apa sih? Urusan sih kita kan cuman lagu cover pasti ya. Cover aja. Cover kalau main ada show-nya gitu di situ. Jadi ada show di situ tari-tarian gitu kan untuk ini. Paling 45 menit kadang-kadang. Ada kadang nyanyi lagu masa kayak Bengawan Solo lah segala macam gitu-gituan. Habis itu kelar tari-tarian baru mereka makan kita lagu-lagu biasa aja. Berarti restoran itu restoran yang benar-benar kekeluargaan dan keakraban orang-orang Indonesia yang banyak. Enggak juga ya, banyak yang orang-orang setempat ya. Gitu ya. Banyak yang requestnya dari orang-orang setempat. Sempat terkenal loh. Iya gitu sempet. Ya. Itu tapi emang itu ini apa namanya interiornya gila. Wow, bagus banget. Makanya waktu dibubarin nggak tahu tuh siapa yang ngambil. Itu di gedung sendiri apa? Ada gedung JCPenney kalau sekarang di film apa musik Radio City Hall ya MTV ya ketemu sama gini nih ini jalan dia nih ini Radio City Hall di sini kan juga enggak di tengah-tengah hooknya tuh sempatnya suka dibikin film ya dikan turun ke bawah suka ada ini sering banget loh bikin film dari situ ya itu apa avenue ya dia tuh 53 Seater ya, 53. 53. Saya ketemu sama apa tuh ya? Berapa avenue ya? Lupa saya tuh. Ya pokoknya Rio City Hall lah. Rio City Hall. Berarti zaman di situ sempat ketemu juga ya apa selebritis dari yang Amerika sendiri pernah masuk ke Ramayana ya namanya ya. Ramayana. Ya. Ada juga ya masuk itu. Enggak ya. Tapi ya setidaknya kenangan sendiri juga ya maksudnya ngeband. Cuman kalau yang seru di sana kan kalau apa namanya summer di Central Park itu, ada band kan tiap hari ya. Oh gitu. Tiap hari tuh, gila itu. Kita udah pakai jas kan udah mau sih main. Ya, masih terang. Berarti akustik kan dong di sana? Enggak, maksudnya kita sih enggak, maksudnya waduh keliwat nih. Kalau pulang masih ada ya udah mampir kan itu kan. Tapi kalau hari Minggu, gitu. Kan gitu bisa lihat. Iya. Ada beberapa lihat. Ya ada pertanyaan nih, Mas Tri. Om, bukan mau pertanyaan sih, mau request. Bisa mainin piano.
pakai apa mainin lagu Om Kinan yang paling Om Kinan suka. Mah ada. Gak bisa aja. Berarti nyiptain itu udah disuka sama Om Kinan sendiri. Iya kok bisa aja. Makanya. Oke. Oke, Eski. Mas Kinan ini mau nanya lagi, dulu musisi-musisi yang pernah tergabung di gang pegangsaan itu, yang masih eksis sampai sekarang siapa? Dan satu lagi, menurut Mas Kinan perkembangan musik zaman sekarang itu gimana? Kalau main yang masih main yang masih Onan loh, Onan. Dia main sama Yeye Boy sekarang ada tuh bekas Gypsy itu. Main keyboardnya Onan. Sama ya kalau ikut guru Gypsy Abadi Susman. Abadi Susman, Mas. Masih abadi. Gitu. Kalau apa tadi perkembangan musik sekarang? Perkembangan musik sekarang. Kalau Menurut Mas Kinan, sebenarnya sih sekarang bagus. Orang udah menikmati lah. Anak-anak yang masih menikmati apa yang dia bikin kan. Kalau kita kan enggak. Kita nggak dapat apa nggak pernah dapat apa dari musik itu istilahnya kan seberapa dengan apa dan berapa dengan apa nggak sekarang anak-anak udah enak kan band-band sekarang ya kan justru yang masalah sekarang sampai yang masih yang masih klasik adalah royalti kan Ya, gitu ya. nggak pernah beres sampai sekarang itu aja padahal itu harus benerin gitu. kalau aku dengar kata-kata Mas Kinan sebenarnya sudah bagus, itu sebenarnya. Iya maksudnya kita sekarang main band lain bisa main di mana-mana kan bisa dapat hasil yang dewa apa gitu. Iya. Ya, kalau kita main apa? Main sekali. Iya kan? Sama Krisi cuma sebentar tuh badai band. Keliling bentar habis nggak ada. Ya kan? Ya tapi uniknya gitu ya, zaman dulu kayaknya pemusik lebih akhirnya bisa berkolaborasi dengan pemusik lain kayak gitu ya. Kalau sekarang kan kayaknya udah jarang sekali. Kolaborasi itu akhirnya suatu hal yang ya misalkan Mas Kinan bisa ke Badai Pasti Berlalu, terus bisa ke band-band lain kayak gitu. Oh, itu kan ya karena ya bandnya itu aja. Ya. Tapi maksudnya di Mas Kinan sendiri nggak ada tersegmentasi gini. Gue mesti lagunya gue cocoknya main sama band yang beraliran gini. Gue mesti progresif. Nggak ada gitu ya. Kalau kita mau bikin apa namanya rekaman sih nggak bikin gitu karena sekarang gitu ini. ya. Cuman makanya sekarang punya apa namanya akhirnya kesusahan juga. Bukan kesusahan sebenarnya. Jadi gini. Album saya yang pertama itu nih, yang dipasangkan kan yang main macam-macam kan, kan tergantung orang kan. Saya milih ini siapa gitu, ya kan. Akhirnya giliran mau show buat ngajakin semua. Sekali pernah ngajakin semua. Tahun berapa ngajakin semuanya ngajak. Pernah tuh ya. Tahun 2000 berapa? 2008 apa? Ada show sendirian tuh di Balai Kartini, semua diajak. Tapi di sini Om Kinan juga main banyak instrumen ya Om Kinan ya? Hah? Banyak instrumen yang Om main sendiri juga ya? Terpaksa. Itu terpaksa itu. Gimana ceritanya? Hah? Ceritanya gimana? Iya. Synthesizer, drum, apa? Piano Apa lagi? loh. Tapi alat tiup juga ada. Alat tiup bisa Mas Kinan? Ada bisa tuh nggak ada album ini. Nggak ada. Nggak ada itu. Apalagi tuh. Itu sama juga. Ya, gimana? Nggak ada pertanyaan lagi nih. Ayo, pertanyaan lagi aja, Ki. Ayo, tanya lagi aja. Belum lagi. Nih, sebelum ditutup nih, kalau ada pertanyaan lagi. Tapi sebenarnya kita tuh maunya kalau misalkan Mas Kinan main satu lagu aja deh, pakai piano. Karena kita udah menyiapkan settingnya di sini dengan piano. Iya, apa? Ya, nggak usah ada nyanyi, tapi Aku minta nanti Mas Kinan bukan sampai di Itu yang marah tuh. Yang marah dia. Yang nggak demen nih. Oke deh. Apa lagu apa ya? Apa lagu? Atau enggak lagu-lagu cover yang maksudnya lagu Chicago apa siapa gitu lah yang mungkin dirimu.
Nggak apa-apa, satu ini bait aja udah. Nggak perlu. Gimana? Apa ya? Jadi Saya bukan soalnya bukan piano nih soalnya. Tapi synthesizer kan? Bukan ini nggak bisa. Oke. Tak semestinya daun berguguran menutup akhir cerita. Suatu sentuhan penuh kehangatan mengubah arah kehidupan. Tidak semudah kata-kata yang ku ucapkan, yang ku nyanyikan lagu. Ku ingin untuk menyusupi ke dalam lubuk hatimu. Ku ingin untuk mengerti gejolakmu, lalu tersenyum bersamamu. Tidak semudah kata-kata yang terucapkan, yang ternyanyikan lagu. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Kinan Nasution. Ada yang tahu siapa itu lagunya? Apa nama judulnya? Ada yang tahu nggak? Kata-kata. Hah? Tak semudah kata. Tak semudah kata-kata. Betul, Mas? Iya. Ya, dapat payung nanti. Oke, terima kasih banget Mas Kinan. Waduh, luar biasa ini dengan ending yang sangat memukau dan tadi sempat hening di sini. Dengan suara-suara emas Mas Kinan dan sentuhan jari jemari di pianonya tuh masih hebat sekali. Oke, sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi kita sampaikan di sini dulu. Tapi kalau misalkan ada yang senang dengan obrolan santai ini, ingat ya Retrois, share, komen, like, dan subscribe. Karena ini satu momentum yang sangat jarang-jarang bisa mengundang Mas Kinan ini. Luar biasa sekali. Oke, kalau gitu Mas Kinan terima kasih udah bisa diundang. Sampai jumpa lagi, mungkin suatu waktu kita bisa ketemu lagi. Oke Retrois, kalau gitu sampai jumpa di episode yang datang dengan topik yang beda.